Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazna Jemal dengan NIM 2356301021. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat video laporan untuk pertemuan 11, yaitu membahas tentang sensor-sensor. Jadi, sensor-sensor tersebut terdiri dari 5 sensor, yaitu sensor accelerometer, sensor proximity, sensor eh, light atau cahaya, sensor GPS, dan sensor kamera. Baiklah, pada pertemuan kemarin itu kami diajari bagaimana cara menggunakan sensor tersebut, bagaimana cara menginisialisasikannya, dan bagaimana caranya menampilkannya pada aplikasi mobile yang telah kita buat. Baiklah, pada video kali ini kami akan mengimplementasikan eh, pertemuan 11 tadi ke dalam project yang telah kami buat. Yaitu tugas yang pertama, kami disuruh untuk membuat tombol baru di login. Terus ketika dipencet, dia akan pindah ke kamera, dia akan memverifikasi, akan menampilkan gambar beserta lokasinya. Setelah itu baru masuk ke aplikasi kita. Terus yang kedua, itu menampilkan sensor dari device kita, yaitu 3 sensor tadi, accelerometer, proximity, sama light, dengan menggunakan text view. Baiklah, langsung saja kita masuk ke project saya, yaitu seperti yang kita lihat di layar, itu adalah tampilan UI atau layout dari uh, activity login saya. Saya di sini sudah menambahkan satu tombol lagi, yaitu sync in wide camera, yang dimana ketika kita pencet itu akan pindah ke kamera dengan eh, kode-kode atau eh, program yang telah saya buat di login activity. Di sini saya telah membuat beberapa metode atau function di sini, yaitu pertama ada setup activity result launcher. Itu adalah sebuah function yang dimana dibuat untuk menghandle izin kamera serta mengambil foto. Terus ada juga di dalamnya request camera permission launcher. Jadi ketika user mengizinkan untuk membuka kamera, maka kamera akan dibuka. Terus ada juga take picture launcher, yaitu ketika user berhasil mengambil gambar, maka prosesnya akan lanjut ke proses verifikasi. Jika berhasil, dia akan pindah ke verification activity. Terus ada juga function untuk menghandle tombol-tombol di UI, yaitu setup click listener. Yaitu saya sudah menambahkan satu tombol lagi listenernya, yaitu binding camera sync in, yaitu yang merupakan tombol baru yang telah kita buat pada halaman atau layout login kita. Nah, jadi pada listener ini dia meminta izin kepada kamera apakah kita bisa membuka apa tidak. Jadi ketika kita bisa buka, dia akan memanggil function launch camera intent, yaitu function yang digunakan untuk membuka kamera dan untuk mengambil gambar atau foto kita pada saat ingin login. Selanjutnya ada function navigate to verification, yang mana digunakan untuk memindah activity dari login ke verification menggunakan intent. Terus ada juga mengirim file atau data, yaitu ada foto Yuri dan username kita menggunakan intent extra. Setelah itu ketika pindah nanti dia akan ke verification activity. Layout verification activity saya itu ada di sini. Ya, jadi ini merupakan layout eh, activity verification saya, yang dimana di sini terdiri image preview yang digunakan untuk menampilkan gambar yang telah kita ambil sebelumnya.
Terus ada juga location information, yaitu berupa dari latitude, longitude, alamat, waktu. Terus ada juga pesan di bawah ini, pastikan foto dan lokasi terverifikasi. Terus em, di sini ada juga UI menampilkan bahwa GPS kita aktif apa enggak. Terus ada juga tombol verification yang dimana dia akan mengecek data kita. Terus selanjutnya akan pindah ke aplikasi kita atau ke main menu atau menu utama dari aplikasi kita. Pada verification activity ini juga menggunakan banyak sekali function. Contohnya itu seperti setup location permission launcher yang digunakan untuk meminta izin lokasi kepada sistem atau HP yang kita gunakan. Terus ada juga function get intent data, yaitu mengambil data intent yang telah dikirim dari activity login sebelumnya. Terus selanjutnya ada initialize location yang digunakan untuk menyetap location manager buat ambil lokasi kita pada saat itu. Dan banyak lagi function-function yang digunakan untuk kebutuhan GPS dan verification data kita. Jadi setelah itu, jika verification-nya berhasil, maka dia akan pindah ke main menu kita. Nih, dia akan menggunakan intent. Jadi jika verifikasi data gambar dan lokasi kita berhasil, maka dia akan pindah ke main activity 2, yaitu activity menu utama kita. Ya, dia akan menampilkan uh, verification success dan username kita yang dikirim melalui vote extra. Setelah itu dia akan pindah ke menu utama kita. Mungkin untuk lebih jelasnya akan ditampilkan pada demo aplikasi yang akan saya buat nanti. Baik, saya akan mendemokan aplikasi saya di Android Studio menggunakan emulator, yang dimana untuk menampilkan data dari lag sensornya, yang dimana setelah saya coba beberapa kali di HP saya itu tidak kedetek lag sensornya. Jadi di sini saya menggunakan emulator. Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasi saya, yaitu Kasmart, yang dimana sudah mengimplementasikan accelerometer, proximity, light, GPS, dan kamera. Oke, di sini kita skip aja dulu. Terus kita get started. Di sini saya belum menampilkan demo aplikasi login menggunakan kamera, karena itu akan saya demokan melalui HP RealSense nanti. Di sini saya hanya menampilkan untuk 3 sensor tersebut. Jadi di sini kita login. Saya meletakkan untuk menampilkan data sensor tersebut di pengaturan. Di sini, oke. Oke, di sini sudah menampilkan data-data dari sensor-sensor yang telah saya buat. Nah, di sini seperti yang kita lihat bahwa lag sensornya itu jalannya. Nah, kita coba di sini tes menggunakan virtual sensor. Di sini, nah, kita lihat, oke, jalannya untuk lag sensornya udah menyala. Terus proximity-nya juga jalan. Oke, dan accelerometernya juga berjalan. Oke, baiklah. Setelah itu akan saya demokan secara langsung di HP saya sendiri. Baik, berikut ini saya akan mendemokan aplikasi saya yang dimana sudah mengimplementasikan sensor-sensor dan saya jalankan langsung di device saya. Oke, ini ada welcome fragment. Kita skip aja welcome fragment. Get started. Terus di sini menampilkan menu login kita yang dimana sudah ditambahkan tombol baru, yaitu tombol sync in web camera, yang dimana kita login bisa dengan menggunakan kamera. Oke, kita pencet aja tombol sync in web camera. Oke, di sini menampilkan request permission, yang dimana kita atau aplikasi
meminta izin untuk membuka kamera atau merekam video, mengambil gambar atau merekam video. Oke, kita pilih aja saat aplikasi digunakan. Kita cek rek aja. Oke. Setelah itu ketika fotonya udah jelas, maka kita akan centangkan saja, yang artinya kita setuju untuk menggunakan gambar ini. Oke. Setelah itu dia akan pindah ke activity verification, yang dimana pada activity ini yang sudah saya jelaskan tadi, dia meminta izin untuk mengetahui lokasi kita. Jadi kita samakan aja saat aplikasi digunakan. Oke, data locationnya akan update, yaitu sesuai dengan lokasi yang telah kita gunakan atau lokasi yang saat ini kita berada, yaitu dengan longitude 0,568230 dan longitudenya 1142465. Alamatnya juga tampilkan, yaitu Gang Permatasari, Umbansari, Kecamatan Rumbai, Riau, Indonesia. Dan juga waktu saat kita mengambil lokasi ini, yaitu pada jam pas 16.47. Oke, terus ada juga akurasinya, yaitu kurang lebih 4 meter. Dan pada gambar kita ini ada UI, yaitu menampilkan bahwa GPS kita sedang aktif. Oke. Setelah kita pencet tombol verification ini, maka dia akan pindah ke menu utama. Akan menampilkan data bahwa verifikasi kita berhasil. Oke. Selanjutnya saya akan mendemokan 3 sensor, yaitu accelerometer, proximity, dan lag sensor pada sistem saya. Oke, di sini saya meletakkannya itu pada pengaturan aplikasi saya. Oke, sudah terlihat bahwa accelerometer saya sudah aktif dengan X-axis, Y-axis, dan Z-axis, dan magnitudonya. Oke, ini saya gerak-gerakkan HP saya, berubah-ubah datanya. Oke, ini saya gerak datanya. Selanjutnya menampilkan oke, sudah gerak datanya. Ini saya matikan aja untuk sensor accelerometernya. Oke, mati. Datanya menampilkan 00 semuanya. Terus untuk proximity sensor itu menampilkan distance-nya itu 5 cm dengan status far. Oke, kita mati juga. Selanjutnya juga ada lag sensor. Ini saya sudah coba-coba, saya kulik-kulik semuanya, cuman ini datanya tetap 0. Kita matikan. Oke. Terus di bawahnya ini ada status sensor. Jadi satu sensor ini menampilkan bahwa sensor itu tersedia atau tidak, terus apa nama sensornya. Di sini tersedia 3 sensor, yaitu accelerometer, proximity, dan lag sensor. Accelerometer itu menggunakan sensor CM4X6XX accelerometer non wake up. Terus proximity dia menggunakan Xiaomi proximity, dan lag sensor menggunakan RCM27030 ambient lag sensor non wake up. Nah, jadi semua sensor itu tersedia, cuman saya tidak tahu kenapa di lag sensor ini dia tidak bisa menampilkan datanya. Ini apakah sensor cahaya saya yang rusak atau gimana? Oke, mungkin segitu saja video laporan saya pada pertemuan 11 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.